Insan TJ! Di video kali ini, kita akan membahas tentang standar pelayanan minimal atau yang sering disebut sebagai SPM. Mulai dari definisi, urgensi, ruang lingkup, serta apa aja indikator SPM. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan Insan TJ bisa tahu pentingnya penerapan SPM dan hal-hal apa aja yang perlu dipatuhi dalam setiap indikator SPM. Saksikan video ini sampai selesai ya, karena ada kuis yang harus kamu kerjakan di akhir video. Apakah Insan TJ sudah siap? Untuk bisa memberikan pelayanan dan kinerja yang baik, kita perlu mengetahui apa sih SPM itu. SPM atau Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan Transjakarta dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan gubernur. Peran SPM ini sangat penting. Kenapa? Pertama, untuk meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, SPM merupakan tolok ukur keberhasilan yang harus ditaati dan dipenuhi oleh Transjakarta. Dan ketiga, penilaian SPM merupakan salah satu komponen dalam pemberian subsidi PSO atau Public Service Obligation. Lalu, apa aja sih ruang lingkup dan indikator dari SPM ini? Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017, disebutkan bahwa ruang lingkup SPM meliputi seluruh layanan Transjakarta, yaitu pertama, layanan BRT atau Bus Rapid Transit, yaitu seluruh layanan pada jalur berkoridor, mulai dari bis, halte, dan fasilitas penunjang di dalamnya. Sistem BRT adalah jaringan angkutan umum massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan bis pada jalur khusus yang meliputi prasarana, armada, dan sistem manajemen pendukung, yang pengelolaan operasional dan manajemennya dilakukan secara profesional, sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pengguna. Yang kedua, layanan angkutan pengumpan atau feeder, yaitu angkutan umum dengan trayek yang berkelanjutan dengan trayek angkutan massal. Layanan ini berada di luar koridor utama Transjakarta yang terintegrasi dengan layanan koridor utama. Layanan feeder ini terdiri dari bis besar dan bis sedang, atau yang biasa disebut sebagai non-BRT, bis kecil atau disebut juga mikrotrans, dan Transjakarta Cares yang merupakan layanan transportasi untuk memudahkan aksesibilitas para pelanggan berkebutuhan khusus. SPM Transjakarta memiliki 6 indikator penting yang harus diperhatikan agar Transjakarta bisa terus memberikan pelayanan maksimal untuk masyarakat. Indikator yang pertama adalah keamanan. Keamanan yang dimaksud merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terbebasnya pelanggan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan rasa takut. Indikator keamanan terdiri dari keamanan di halte dan fasilitas mendukung halte, serta keamanan di bis. Kita bahas yang ruang lingkup pertama, yaitu keamanan di halte dan fasilitas mendukung halte, meliputi ke-1, adanya petugas keamanan. Yang kedua, terdapat informasi gangguan keamanan, seperti stiker yang mencantumkan nomor pengaduan. Dan yang ketiga, memiliki CCTV. Selanjutnya, ruang lingkup yang kedua adalah keamanan dalam bis, seperti ke-1, tersedianya identitas kendaraan yang meliputi nomor badan bis dan informasi rute tujuan. Yang kedua, tanda pengenal pengemudi dan seragam awak kendaraan. Yang ketiga, lampu isyarat tanda darurat yang berfungsi dengan baik. Keempat, adanya petugas dalam bis. Namun, berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta saat ini, sedang dalam masa uji coba program kemandirian bertransportasi, sehingga tidak semua bis terdapat petugas. Yang kelima, penggunaan kaca film sesuai ketentuan. Dan keenam, dilengkapi CCTV. Indikator yang kedua adalah keselamatan. Keselamatan yang dimaksud merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terhindarnya dari risiko kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia serta sarana dan prasarana. Ruang lingkup keselamatan terdiri dari keselamatan pada manusia dan juga bis. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keselamatan pada manusia, yang meliputi ke-1, adanya standar operasional prosedur atau SOP pengoperasian kendaraan. Kedua, adanya SOP penanganan keadaan darurat. Dan yang ketiga, jam istirahat pengemudi.
Misalnya, pengemudi turun dari kendaraan di akhir rute untuk stretching dan sebagainya. Yang kedua adalah keselamatan di dalam bis yang meliputi ke-1, kelayakan kendaraan yang dilengkapi dengan buku uji, tanda uji, dan plat uji kendaraan. Kedua, adanya peralatan keselamatan yang minimal terdiri dari palu pemecah kaca, apar, tombol pintu otomatis, dan juga senter. Ketiga, adanya fasilitas kesehatan seperti set perlengkapan P3K. Keempat, adanya informasi nomor pengaduan. Kelima, terdapat fasilitas pegangan pelanggan berdiri. Dan keenam, pintu keluar dan masuk pelanggan yang berfungsi dengan baik. Indikator selanjutnya adalah kenyamanan. Kenyamanan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah, dan sejuk serta memanjakan pelanggan. Kenyamanan yang dimaksud terdiri dari kenyamanan di halte dan fasilitas pendukung, serta di dalam bis. Pertama, kenyamanan di halte dan fasilitas pendukung, yaitu ke-1, memiliki lampu penerangan. Kedua, dilengkapi fasilitas penunjang sirkulasi udara. Yang ketiga, adanya petugas kebersihan. Keempat, jumlah orang perluas lantai. Dan kelima, terdapat fasilitas kemudahan naik atau turun pelanggan. Yang kedua adalah kenyamanan di dalam bis, yang meliputi ke-1, memiliki lampu penerangan. Yang kedua, faktor muat. Dan ketiga, terdapat fasilitas pengatur suhu ruangan. Suhu AC maksimal 25 derajat Celcius. Indikator yang keempat adalah keterjangkauan. Keterjangkauan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan mendapatkan layanan Transjakarta dengan tarif yang terjangkau. Keterjangkauan sebagaimana dimaksud berupa kemudahan akses pelanggan menggunakan angkutan umum massal dengan trayek atau rute angkutan umum yang berkelanjutan. Paling sedikit dengan tersedianya satu rute angkutan umum. Indikator yang kelima adalah kesetaraan. Kesetaraan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan perlakuan khusus berupa aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan bagi pelanggan penyandang difabel, usia lanjut, ibu membawa balita, dan juga wanita hamil. Kesetaraan terdiri dari kursi prioritas dan juga ruang khusus untuk kursi roda. Indikator yang terakhir adalah keteraturan. Keteraturan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan bis, serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi pelanggan. Keteraturan terdiri dari ke-1, waktu kedatangan antar bis, yang kedua, kecepatan perjalanan, ketiga, waktu berhenti di halte atau adanya plang bus stop, keempat, tersedia informasi pelayanan dapat berupa nama halte, peta lokasi, dan informasi audiovisual di dalam bis. Yang kelima, ketersediaan informasi waktu kedatangan dan gangguan perjalanan. Dapat berupa TV display yang disebut sebagai Passenger Information System atau kanal informasi resmi Transjakarta. Keenam, sistem pembayaran pada gate yang berfungsi dengan baik. Ketujuh, kelengkapan dokumen perjalanan. Dan kedelapan, sistem pemosisi global atau GPS yang berfungsi dengan baik. Itulah ruang lingkup dan indikator-indikator penting yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal atau SPM Transjakarta. Insan TJ berperan penting untuk menerapkan SPM ini, sehingga bisa membuat masyarakat merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan layanan Transjakarta. Setelah menyaksikan video ini, Insan TJ dapat mengisi link kuis yang ada di description box ya. Transjakarta bisa!